Perkenalkan, nama saya Nadila Vinsa Saputri, NIM 2003066, D3 Fisioterapi dari Universitas Widyasada Semarang. Di sini saya perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang patologi whiplash injury. Leher tersusun dari 7 tulang yang disebut vertebrae yang berawal dari torso bagian atas dan berakhir pada dasar tengkorak. Jaringan lain yang ikut membentuk leher adalah otot, tendon, ligamen, sendi facet, syaraf, dan diskus intervertebral yang berfungsi untuk menyerap benturan pada masing-masing vertebrae. Leher dan struktur pembentuknya mampu menyangga berat dari kepala. Namun, leher adalah bagian yang peka terhadap cedera atau trauma dan penyakit-penyakit yang potensi yang menimbulkan nyeri dan membatasi gerakan. Diagnosis cedera spinal ditegakkan melalui pemeriksaan menyeluruh meliputi amnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Keluhan mencakup keluhan sensorik seperti perubahan atau hilangnya sensasi dan motorik seperti paraplegia atau tetraplegia yang dapat disertai masalah pernapasan, jantung, berkemih, dan buang air besar. Keluhan sensorik dan motorik tersebut juga terjadi pada penderita sindrom Cauda-Equina. Whiplash injury tidak fatal selama itu mengarah kepada gejala kronik. Belum ada studi bidang patologi yang tersedia untuk menentukan letak lesi. Oleh karena itu, bukti patologi dapat diperoleh secara tidak langsung, termasuk eksperimen pada binatang, kadaver, studi postmortem, klinikan observasi, dan radiografi studi. Masing-masing studi memiliki batasan yang harus lebih dipikirkan saat mengevaluasi setiap temuan. Demikian penjelasan saya tentang patologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggal Ponjokusuma, NIM 2003076, Prodi D3 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi whiplash injury. Whiplash secara umum terjadi apabila kepala terdorong ke depan dan ke belakang secara paksa dan cepat. Pergerakan tersebut dapat mencederai tulang-tulang yang terdapat pada tulang belakang, diskus di antara tulang, ligamen, otot, syaraf, dan jaringan lain yang terdapat pada leher. Cedera whiplash dapat terjadi sebagai akibat dari kecelakaan kendaraan motor. Misal, tertabrak dari belakang merupakan penyebab utama dari cedera whiplash. Kekerasan fisik secara whiplash dapat terjadi apabila seorang mengalami tonjokan atau terguncang paksa. Hal ini merupakan salah satu tipe cedera yang diamati pada second baby syndrome. Yang terakhir ada olahraga kontak. Misal cedera akibat terjegal pada saat bermain sepak bola atau cedera lainnya akibat olahraga juga dapat menyebabkan terjadi cedera whiplash. Baik, di sini saya Aratri Prasetyo akan menjelaskan tentang patofisiologi pada whiplash injury atau spinal cord injury. Nah, patofisiologi pada kasus ini menjelaskan dua mekanisme cedera, yaitu cedera primer dan sekunder. Nah, cedera primer kerusakan awal akibat cedera mekanis. Untuk cedera sekunder yaitu cedera yang terjadi akibat cedera primer yang ditandai dengan pendarahan, edema, dan ischemia. Yang pertama yaitu cedera primer. Cedera primer pada medula spinalis dapat bersifat komplit atau incomplete. Hal ini disebabkan oleh cedera mekanik berupa kompresi, distraksi, laserasi, transeksi. Cedera tersebut menyebabkan kerusakan pada akson, pembuluh darah,
ataupun membran sel. Kebanyakan cedera meninggalkan subpial rim dari akson terdemilinasi atau tidak terdemilinasi yang berpotensi untuk terjadinya regenerasi. Selain itu, timbul edema akut pada medula yang berkontribusi terhadap kejadian isekmia pada medula spinalis. Selanjutnya, terjadi pembuangan cadangan glutamat dan disfungsi transporter astrosit glutamat yang menyebabkan meningkatnya kadar sitoksik glutamat. Periode ini dikenal dengan imedapase yang dapat bertahan hingga 2 jam pasca cedera. Lalu yaitu yang kedua, cedera sekunder. Nah, cedera sekunder dimulai setelah cedera primer berlangsung. Proses patologis ini didasari oleh berbagai mekanisme yang menyebabkan kekurangan energi akibat gangguan perfusi seluler dan isekmia. Cedera sekunder dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akut, fase subakut, dan fase kronis. Untuk fase akut berlangsung dalam 48 jam pertama. Kerusakan vaskularisasi, pendarahan, dan isekmia terjadi pada fase ini. Untuk fase subakut, periode subakut diperkirakan terjadi hingga 2 minggu setelah pasca cedera. Karakteristik dari fase ini adalah respon fagostosis untuk membersihkan debris seluler dan proliferasi aktif dari asterosit yang membentuk secara yang mencegah regenerasi aksonal. Terus yang terakhir yaitu fase kronik. Fase ini ditandai dengan maturasi dan stabilisasi skar astrositik. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai patofisiologi dari whiplash injury. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ito Sandi Pradani Putri, NIM 2003029 dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan whiplash injury. Yang pertama, whiplash injury bisa ditangani menggunakan alat, yaitu alatnya yang pertama bisa menggunakan inframerah, yang kedua bisa menggunakan short wave diathermy, yang ketiga bisa menggunakan short wave diathermy, yang keempat bisa menggunakan transcutaneous electrical nervous stimulation, atau yang kelima bisa menggunakan dengan media S. Lalu, penanganan whiplash injury bisa juga menggunakan terapi latihan, yaitu dengan passive movement, active movement, resisted, hold, relax, stretching, atau strengthening. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.